Mohon maaf, Prof. Nah, jadi saya lanjutkan. Jadi triple A di sini hampir 30-40% itu pasien akan meninggal jika sudah terjadi rupture daripada triple A. Jadi biasanya karena triple A di sini penyakitnya bersifat asimptomatis. Jadi dia tidak akan menimbulkan gejala sampai dia ukurannya membesar, menekan organ sekitar ataupun telah terjadi rupture. Makanya pada pasien-pasien dengan triple A itu sering underdiagnosis. Jadi mortality rate-nya itu untuk operasinya itu sekitar 40-50% dengan risiko tinggi, sehingga otomatis apabila telah terjadi rupture, maka mortality rate-nya tinggi sekali, 80-90%. Nah, ini gambaran triple A terjadi dilatasi daripada di sini yang saya bahas adalah aorta abdominal. Jadi terjadi dilatasi bersifat permanen, jadi dikatakan jadi pengertian daripada aneurisma dulu. Jadi kita harus tahu aneurisma itu apa. Jadi membedakan dengan yang disebut dengan pseudoaneurisma. Jadi kalau aneurisma itu terjadi dilatasi sekitar 50% dari diameter arteri normal. Jadi ini arteri normal dengan diameternya masing-masing dari aorta ascendant, descendant pada pria dan perempuan. Jadi dikatakan mengalami aneurisma jika terjadi pembesaran diameter lebih daripada 50% dari ukuran diameter normalnya. Di sini itu yang membedakannya adalah pseudoaneurism. Jadi pseudoaneurism itu sendiri terjadi disruption daripada wall daripada arteri. Jadi dia akan terbentuk suatu hematom. Hematom yang terbentuk akan mengakibatkan terjadinya reaksi jaringan konektif tisu membentuk suatu dinding. Dia akan terbentuk suatu dinding pseudo yang kita sebut dengan pseudoaneurism. Padahal di dalamnya itu berisi hematom. Right? Nah, untuk morfologi dan lokasinya. Jadi sebelum kita tahu, ada beberapa bentuk daripada aneurisma. Yang pertama adalah yang bersifat fusiform. Jadi disebut dengan aneurisma fusiform jika terjadi pembesaran entire diameter daripada keseluruhan dinding. Jadi dia dibedakan dengan yang disebut dengan biasanya kita sebut apakah aneurismanya ini fusiform atau scapular. Sedangkan yang scapular di sini lebih bersifat localized. Jadi dia tidak mencakup keseluruhan daripada dinding lumen pada arteri yang bedaan dengan fusiform. Di sini scapular itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu adalah yang bersifat konsentrik dan juga eksentrik. Nah, kalau eksentrik berarti dia terjadi lebih lokal lagi dan meliputi hanya satu sisi dinding. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, jadi ini untuk lokasi-lokasi daripada aneurisma aorta abdominal yang paling sering adalah di aorta abdominalnya itu sekitar 30% dibandingkan aorta yang lain. Di sini dikatakan bahwa itu lebih sering mengenai pria. Jadi pria itu 2-6 kali dibandingkan perempuan dengan usia di atas 65 tahun. Nanti akan dijelaskan. Nah, ini faktor risikonya, jadi secara singkat, jadi pada intinya adalah faktor risikonya itu pada usia tua, jadi di atas 65 tahun. Kita tahu bahwa dinding pembuluh darah arteri itu mengalami degradasi, jadi dia mengalami degradasi daripada smooth muscle, apoproses daripada dinding sel, sehingga dindingnya itu semakin menipis. Itu bisa dijelaskan juga adanya beberapa matrik metaloproteinase. Jadi itu akan mengakibatkan dindingnya semakin tipis, ditambah dengan adanya hipertensi, maka akan mengakibatkan semakin dilatasi sampai dia mengalami rupture. Kemudian juga pada faktor usia biasanya karena merokok ataupun karena atherosclerosis. Jadi ada beberapa hal juga biasanya pada kasus-kasus kongenital. Kongenital itu biasanya pada Marfan syndrome, Ehlers-Danlos, dan juga pada kasus di mana terjadi trauma yang bisa mengakibatkan terjadinya aneurisma. Nah, ini resikonya, jadi sudah saya jelaskan. Jadi semakin besar ukuran daripada dilatasinya dibandingkan arteri normalnya, maka resiko untuk mengalami rupture-nya semakin tinggi. Jadi apabila sudah di atas 7, maka resiko rupture dalam 12 bulan itu sekitar 30%. Belum lagi ditambah dengan faktor resiko, tensinya yang tinggi, maka akan mengakibatkan resikonya semakin tinggi dan perlu intervensi yang lebih tinggi. Nah, jadi pada intinya, kita pada aneurisma aorta abdominal itu mulai dipertimbangkan tindakan bedah apabila ukuran diameternya sudah mencapai 5,5 cm. Nah, saya bilang untuk ukurannya 4-5,4, apakah bisa langsung dilakukan suatu tindakan pembedahan early care, tapi dikatakan bahwa literatur untuk keuntungannya itu tidak ada. Jadi di ukurannya sudah melebihi normal, maka perlu dilakukan surveillance atau follow up secara rutin. Follow up itu bisa dengan menggunakan USG
ataupun menggunakan CTA. Jadi dilihat pembesaran ukurannya dari tahun ke tahun dan dilihat apakah sudah menimbulkan gejala yang mengganggu. Jadi pada intinya apabila risiko rupture-nya itu rendah, misalnya ukurannya sekitar 4 sampai 5 kali lipat, nah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk obat-obatan dulu dan periodik follow up. Jangan yang life expectancy-nya pendek, misalnya pasien dengan lisan, ternyata dia mengalami aneurisma juga, maka dipertimbangkan apakah dilakukan tindakan pembedahan atau cukup medical. Kemudian dilihat juga operatif risk, risikonya tinggi. Biasanya pada pasien dengan risiko yang sangat tinggi, jadi dia baik dilakukan tindakan pembedahan secara terbuka atau endovaskular, itu risikonya tinggi, jadi pasien bisa mengalami kematian, maka perlu dipertimbangkan tindakan konservatif. Tapi jika risikonya tinggi, dan biasanya pada pasien usia tua dengan komorbid, maka bisa dipertimbangkan tindakan EVAR. Tapi EVAR di sini harus dinilai anatominya. Apakah anatominya itu stable ataupun sudah memenuhi untuk bisa dilakukan EVAR. Jika bisa, maka bisa dipertimbangkan EVAR. Kemudian untuk yang low atau medium risk, repair-nya AAA ini menjadi pilihan. Apakah dipilih open atau EVAR. Jadi nanti akan dibahas indikasi open ataupun EVAR. Tapi biasanya pada usia muda, dipilih untuk tindakan open repair dikarenakan durabilitasnya lebih baik untuk long term-nya dibandingkan yang EVAR. Ya. Nah, jadi ini indikasinya untuk open repair. Ini kita sudah mempertimbangkan tindakan operasi, jika diameternya sekian. Nanti selama follow up, apabila terjadi pembesaran daripada aneurismanya itu rapid, jadi cepat. Jadi follow up sekian, bertambah ukurannya lebih besar lagi. Nah, itu perlu dipertimbangkan operasi. Kemudian juga adanya gejala yang mengganggu. Misalnya gejalanya satu, bila dia membesar, maka akan menimbulkan penekanan. Penekanan itu bisa di organ abdominal, jadi pasiennya sering merasa penuh, kemudian mual muntah, kemudian juga bisa mengakibatkan kompresi, contohnya pada pasien terjadi kompresi daripada ureter, maka dia akan mengakibatkan terjadinya hipernefrosis ataupun kompresi pada vena-vena sekitarnya mengakibatkan venous obstruction. Ataupun juga sudah terbentuk suatu emboli di dalam intramural, kemudian lepas ke distal. Jadi pasien bisa mengalami akut limb ischemia. Kemudian yang penting di sini adalah pada usia muda, di sini masih menjadi perdebatan. Apakah usia muda itu lebih baik dikerjakan EVAR atau open repair? Ternyata untuk usia muda itu lebih dipilih untuk tindakan open repair. Karena diharapkan tindakan open repair di sini karena usianya masih muda, jadi kita cari long term-nya atau durabilitasnya lebih baik. Jadi durabilitas untuk long term-nya lebih baik itu adalah open repair. Kemudian juga pada kasus-kasus di mana mengalami infeksi atau sebelumnya sudah pernah dilakukan open ataupun endo yang tidak berhasil, maka pilihannya itu adalah open repair. Sedangkan pada anatomi itu sendiri, jadi dipilih open repair apabila dia tidak bisa dikerjakan EVAR. Apa? Jadi apabila neck, jadi neck itu adalah neck. Nah, ini contohnya yang dikerjakan open repair. Jadi di sini angulasinya lebih pada 60 derajat, necknya terlalu pendek. Kemudian juga pasiennya ini dipilih untuk dikerjakan untuk tindakan open repair. Jadi apabila tidak memenuhi syarat daripada EVAR, maka yang dipilih adalah open repair. Nah, ini yang untuk EVAR. Jadi EVAR itu ada beberapa syarat. Jadi syarat-syaratnya itu adalah panjang daripada neck, dari proksimal daripada aneurisma ke arah proksimal itu minimal proksimal landing zone-nya itu adalah 15 mm. Dengan angulasi daripada neck itu adalah kurang dari 60 derajat. Kemudian kita nilai trombusnya. Apakah ada intraluminal trombus? Itu maksimal itu sekitar 2 mm tebalnya. Kemudian juga untuk distal landing zone juga itu diperhatikan. Jadi minimal untuk distal landing zone yang baik untuk mencapai ceiling baik itu dengan ukuran 15 mm. Ada beberapa pertimbangan juga. Jadi contohnya pertimbangan khusus kita akan melakukan tindakan EVAR, maka kita harus nilai juga yang penting adalah superior mesenteric artery-nya. Jadi dipastikan bahwa superior mesenteric artery-nya ini paten. Jadi diharapkan jika kita lakukan EVAR, mungkin kita akan oklusi daripada inferior mesenteric artery-nya. Jadi diharapkan nanti tidak terjadi colonic ischemia. Jadi akan mengakibatkan iskemik daripada kolon post-opnya. Pastikan paten. Kemudian juga apakah ada terkena arteri renalis atau tidak. Jadi dipastikan apakah kita perlu melakukan penestosis ataupun bench. Nah, ini
berbagai macam graf yang digunakan pada EVAR. Jadi pada intinya ada 3, yaitu yang straight, kemudian ada yang ortho ini iya, jadi satu cabang, jadi dari satu garis yang dan ada yang bifurcated, jadi untuk yang straight kemudian ada cabangnya 2. Nah, ini contoh hasil yang pernah kita kerjakan. Ini aneurysma adenoidalis spesiform, jadi dia mengalami dilatasi daripada aorta abdominal. Ini dari CTA-nya ini tampak curigaan terjadinya suatu diseksi. Dan juga ini ada stenosis daripada common iliac kiri. Jadi nanti untuk tindakan EVAR itu tidak mutlak harus EVAR, tapi bisa juga dikombinasikan dengan tindakan PTA untuk melebarkan yang mengalami stenosis sehingga landing zone yang dicapai cukup. Nah, di sini kita nilai. Jadi ini yang disebut dengan proximal landing zone. Jadi minimal proximal landing zone daripada EVAR itu adalah 15 mm. Diharapkan dengan ukuran 15 mm itu akan mencapai sealing yang baik sehingga mencegah terjadinya migrasi ataupun endolit tipe 1. Nah, jadi sebelum melakukan tindakan EVAR sangat penting untuk planning. Jadi planning itu akan menentukan keberhasilan kita selama Duranto Op. Jadi dengan planning yang baik dan pemilihan graf yang baik, maka selama Duranto Op akan tidak mengalami kesulitan dan mencapai hasil yang baik. Jadi sebelum mulai tindakan EVAR, jadi kita harus menilai CT scan-nya dulu. Kita nilai ukurannya cukup atau tidak, proximal landing zone-nya, distal landing zone-nya, semua jika sudah memenuhi, baru kita maju untuk tindakan EVAR. Nah, ini juga untuk aksesnya dari iliaknya, sudah cukup. Nah, ini yang menjadi perhatian. Jadi ini perhatian khusus pada kasus yang pernah kita kerjakan. Ternyata dia mengalami diseksi di daerah taman iliak kanan. Mengalami diseksi. Kemudian yang menjadi perhatian juga adalah di daerah taman iliak kiri. Jadi ini mengalami stenosis. Jadi otomatis apabila kita akan memasukkan di extension limb-nya di sini, jika tidak dilakukan dilatasi, maka akan semakin mengakibatkan penyempitan daripada taman iliak arteri, malah nanti akan terjadinya trombosis. Seperti yang akan kita bahas. Nah, ini lakukan ortografi dengan menggunakan detail. Jadi ini tampak kontras yang mengisi N daripada triple A. Nah, ini kita perhatikan bahwa dia terjadi di daerah belakang, common iliac kanan. Nah, ini setelah dilakukan body deploy, jadi kita perhatikan bahwa tidak ada terjadi endolik. Jadi tampak kontras mengisi semua lumen daripada graf, tidak mengisi daripada subfisnya. Right? Nah, ini deploy extension limb. Jadi extension limb yang kanan ini melewati daripada lumen yang mengalami diseksi. Ini tidak tampak bahwa tidak tampak ada kontras yang mengalir ke daerah yang mengalami diseksi tadi. Nah, ini tadi jadi sebelum dilakukan deploy daripada common iliac kiri itu oleh DPJP atau operator itu dikerjakan PTA dulu. Jadi yang mengalami di daerah common iliac kiri itu dilebarkan sehingga nanti untuk deploy daripada kirinya itu tidak baik. Setelah dilakukan PTA baru dilakukan deploy daripada limb yang kiri. Nah, ini pada kasus ini juga menarik karena pada saat kita lakukan daripada seat, kita sebenarnya ini open access. Jadi open access itu harus dilakukan suatu repair daripada arteri femoral yang menjadi akses masuknya. Dan tapi karena pada kasus ini pasien itu mengalami plak. Jadi pembuluh darah arteri femoralisnya itu mengalami plak yang lumayan banyak. Kemudian kita lakukan repair. Ternyata selama proses repair itu tidak berhasil karena masih tetap dapat kebocoran. Jadi diputuskan untuk dilakukan reseksi daripada lumen yang mengalami plak, kemudian dilakukan graft intervensi. Nah, jadi ini juga nanti menjadi pertimbangan kita post-op-nya. Jadi masuk profesi pemberian daripada antikoagulan post-op. Jadi pada aneurisma aortoabdominal kan high flow, ada yang aliran memberikan antikoagulan dan ada yang tidak. Nah, jadi ini berapa keuntungan dari EVAR? Lower blood loss, less pain, lebih sedikit masa rawat inapnya, dan juga penyembuhannya.
Akan tapi dalam perjalanannya, FR ini memiliki beberapa komplikasi. Komplikasi yang sering itu biasa kita sebut dengan endolik. Jadi endolik ada tipe 1 sampai tipe 4. Kemudian juga bisa terjadinya rupture. Dan yang perlu kita perhatikan dan follow up adalah terjadinya device migration. Nah, yang kita bahas di sini adalah mengenai terjadinya oklusi daripada extension limb. Nah, jadi terjadi oklusi daripada extension limb dengan berbagai macam penyebabnya akan mengakibatkan pasien itu datang kembali dengan keluhan paling itu claudication intermittent iskemik daripada ekstremitas distalnya. Ya, pasien-pasien yang mengalami oklusi daripada graft occlusion limb-nya ini perlu dilakukan suatu pre-intervensi. Dan kita bahas nanti untuk follow up-nya gimana. Nah, di sini untuk limb graft occlusion itu merupakan komplikasi yang tidak jarang. Jadi hampir sering dialami. Jadi kita penting juga menilai apakah perfusi ke distalnya baik. Jika perfusi ke distalnya itu tidak baik, kita pertimbangkan telah terjadi oklusi daripada extension limb baik yang kiri atau kanan. Nah, jadi dia dikatakan bahwa penyebab ketiga paling sering pasien datang lagi setelah dilakukan tindakan FR ke rumah sakit. Ini dikatakan terjadi penyempitan daripada extension limb yang terjadi. Tidak ada aliran kontras ke distal, sehingga pasien akan mengalami gejala iskemik daripada kaki. Jadi pada studi di sini ini di People Hospital, so di China. Jadi dia mengevaluasi, yaitu sekitar 66 pasien yang telah disertakan FR dan kriteria FR seperti sekian. Jadi ini total dari 66 pasien, 61 pasiennya itu menggunakan bifurcated graft, sedangkan 5 pasien menggunakan ortho uni iliac graft. Jadi total limb yang dia nilai di sini adalah sekitar 127 extension limb. Jadi ini metode yang dia kerjakan, jadi hampir sama dengan yang kita kerjakan di sini. Jadi step-stepnya sama. Tapi yang membedakan adalah graf yang dia pakai. Jadi nanti ada anatomi faktor maupun. Jadi selama di sana, jadi setelah tindakan FR, jadi dia diberikan satu antiplatelet. Itu kurang lebih selama 12 bulan. Jadi 6 bulan pertama diberikan plavik 75 mg, kemudian dilanjutkan 6 bulan berikutnya pemberian aspirin 100 mg. Kemudian mereka melakukan follow up pada hari ke-10, bulan ketiga, bulan ke-6, dan bulan ke-12. Secara USG atau menggunakan CT. Apakah terjadi komplikasi atau tidak? Nah, jadi di sini pasien-pasien itu mengeluh adanya ketidaknyamanan, terutama di daerah limb ataupun abdomen. Nah, kemudian dapat pemeriksaan fisik, level bagian lab, maupun DNA untuk menilai apakah terjadi iskemik daripada limb. Nah, jadi dari total 66 pasien, jadi ada sekitar 7 pasien yang mengalami komplikasi limb graft occlusion. Jadi di antaranya itu adalah 6 pasien dengan satu pasien dengan autoimun. Jadi keluhan yang di sini itu bervariasi. Jadi ada yang muncul sangat cepat, jadi 20 hari post FR sudah muncul gejala. Kemudian yang paling lama itu adalah 12 bulan. Itu sangat penting untuk follow up maupun surveillance pada pasien-pasien dengan post FR untuk mengenai komplikasi. Jadi hal insidennya itu adalah 10,6%. Jadi beberapa manifestasi klinis satu pasien asimptomatik, jadi dia ditemukan pada saat follow up ditemukan adanya obstruksi. Kemudian adanya akut maupun severe pada 2 pasien, claudication pada 3 pasien, dan astenia itu rasa tidak nyaman pada 2 pasien. Nah, ini yang anatomical factor. Jadi secara klinis itu secara radiologis itu kita bisa menilai kira-kira dari hasil CT itu mana pasien akan beresiko mengalami limb graft occlusion. Jadi dikatakan bahwa yang mengalami limb graft occlusion itu adalah yang dengan small artery size. Jadi pada pasien-pasien wanita, terutama di daerah common iliac arterinya yang ukurannya kecil, kemudian juga angulasinya yang lebih dari 60 derajat. Belum juga ditambah dengan adanya kalsifikasi, kemudian dengan lumen yang sempit. Kemudian juga yang penting adalah turtos. Jika mengalami turtos, jadi kita sudah tahu bahwa ke depannya pasien bisa mengalami suatu
limb graft occlusion ataupun mengalami diseksi. Jadi dari 3 pasien di sini yang secara anatomi evaluasi itu adalah yang pertama itulah pada usia, jadi totalnya semua pasiennya usia tua, jadi jarang yang usia muda. Jadi usia tua 77 tahun, jadi dilakukan suatu follow up selama 3 bulan, ternyata ditemukan bahwa pulsasi daripada arteri femoralnya dan PVTA-nya yang lemah. Makanya penting jika pasiennya kontrol posepar dinilai distal mengalami defisit pulsasi. Kemudian dari CTA dilakukan evaluasi, ternyata bagian graf yang session sebelah kanan itu mengalami oklusi. Kemudian ini terjadi 12 bulan setelah EVAR. Jadi dia oklusinya yang graf sebelah kiri. Kemudian juga yang pasien ketiga, itu usia wanita, biasanya arterinya ukurannya kecil. Jadi ternyata dilihat bahwa pada saat pre-op-nya dia memang common iliac arterinya itu mengalami kalsifikasi dan turtus. Jadi dia mengalami suatu gejala oklusi itu pada saat 12 bulan post-EVAR. Kemudian ini device faktor. Jadi pada pasien-pasien di sini itu mengalami keluhan disebabkan karena device faktor. Karena di sini salah satu kasusnya itu adalah pada pasien usia 29 tahun ini mengalami false aneurysm itu due to trauma. Jadi pasiennya itu dilakukan suatu bifurcated stent graft. Jadi sebenarnya dilakukan suatu auto iliac graft dengan femoral bypass. Jadi pada pasien ini malah dipilih dikerjakan satu bifurcated stent graft, padahal dia iliac arterinya itu tidak mengalami aneurisma ataupun tidak ada suatu diseksi. Jadi setelah dilakukan bifurcated stent graft, ternyata salah satu graft sessionnya itu mengalami oklusi. Nah, ini yang tadi, jadi pasien itu dari yang device factor, jadi dia mengalami suatu false aneurysm. Ini sebenarnya bisa dikerjakan straight graft, tapi dari operator itu mengerjakan suatu bifurcated stent graft. Jadi setelah dilakukan graft, kemudian dilakukan evaluasi dengan menggunakan CPA, itu tampak aneurismanya telah tidak ada lagi mengisi lumen pseudoaneurisma. Tetapi selama 12 bulan kita lakukan evaluasi kembali, ternyata graf extension sebelah kanannya mengalami oklusi. Jadi pasiennya itu perlu ada keluhan pada ekstremitas distal dan superior kanan. Nah, kemudian oleh operator, jadi untuk menanganinya itu dilakukan suatu balon dilatation. Jadi pada saat durante EVAR yang pertama itu sangat penting untuk melakukan dilatasi apabila sudah dapat deploy daripada di extension ke kiri kanan. Nah, diharapkan dengan balon dilatasi tadi akan mengerapkan daripada silurnya baik di proksimal. Ini dia kerjakan suatu, jadi yang rumit daripada graf itu dilakukan suatu balon dilatation, kemudian dia melakukan pemasangan stent di daerah yang mengalami oklusi. Hari setelah dilakukan operasi, itu ke distalnya baik, jadi kembali lagi. Nah, ini dilakukan CPA setelah 16 minggu. Jadi nanti akan dibahas mengenai apa tindakan kita apabila mengalami limb graft. Nah, ini juga hampir sama, jadi 76 tahun. Nah, ini dia dilakukan suatu extended graft extension lift-nya. Jadi sampai ke eksternal iliac artery. Pasien itu mengalami sepsiemia setelah 20 hari post dilakukan EVAR. Gejalanya itu nyeri, pulsasinya lemah sampai pucat daripada distalnya. Setelah dievaluasi, ternyata tidak ada aliran dari extension lift sebelah kanan. Ya. Nah, ini yang menjadi topik bahasan kita. Jadi di sini, jadi faktor risiko terjadinya suatu limb graft occlusion itu disebabkan adanya angulasi dan tutus. Jadi dilakukan suatu penelitian atau jadi sekitar 504 pasien, yaitu menilai beberapa faktor risiko pasien-pasien yang mengalami limb graft occlusion. Ternyata dari berbagai macam faktor tersebut, nah, anatomi daripada common iliac artery merupakan satu faktor yang sangat dependen untuk terjadinya
dengan limb. Jadi kita sangat penting untuk menilai common iliac arterinya ini, angulasinya, dan juga turkus. Karena dikatakan bahwa sekitar 10% daripada triple A ini apabila terjadi angulasi ataupun turkus daripada common iliac arterinya, maka tindakan EVAR itu dikontraindikasikan. Nah, ini berapa faktor resiko. Yang pertama itu adalah iliac anatomi, diameternya sempit, risiko mengalami limb thinking, suboptimal apposition, jadi pada letak daripada graf distalnya itu yang tidak baik. Kemudian dari faktor tenis juga bisa extreme oversizing, kemudian device related reason, misalnya karena stand-nya itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya komplikasi. Jadi ini juga Wiss et al. Jadi dia juga menilai bahwa common iliac artery tortuosity itu mengalami komplikasi setelah EVAR. Jadi sekitar dia melakukan penelitian sekitar 217 pasien itu terjadi limb thinking ataupun trombosis daripada SSN limbnya itu sekitar 27%, memerlukan tindakan reintervensi. Nah, ini patofisiologinya. Jadi patofisiologi terjadinya suatu trombus, pembentukan trombus itu disebabkan karena pada yang bersifat aliran daripada lumen pembuluh darah ini adalah aliran yang laminer. Jadi aliran laminer di sini akan mengakibatkan tidak terbentuknya turbulensi, tidak risiko terjadinya trombus itu kecil. Akan tapi pada kasus di mana dia dari pembuluh darah yang lurus ini kemudian mengalami turkus ataupun angulasi, maka di sini dilihat bahwa daerah-daerah yang warna merah di sini kecepatannya lebih tinggi. Jadi pasien di sini akan mengalami aliran yang bersifat turbulen, kemudian terjadi reaksi daripada intimal reaction akan mengakibatkan terjadinya hiperplasi daripada intima, bisa mengakibatkan stenosis ataupun terbentuknya suatu trombus. Nah, ini kita perhatikan bahwa di daerah-daerah yang mengalami angulasi, ataupun turkus di sini ini velocity-nya lebih tinggi, mengakibatkan terjadinya turbulen ataupun intimal injury yang lebih besar. Jadi hati-hati, makanya yang penting adalah angulasi dan turtuosity daripada common iliac artery. Nah, ini contohnya. Jadi pada pasien di sini salah satu contohnya. Jadi pasien ini dari daerah common iliac arterinya turkus dan juga angulasinya itu lebih pada 60 derajat. Nah, di sini pada pasien ini dilakukan extension limbnya itu lokasinya ini posisinya tidak baik. Jadi dia akan mengakibatkan shear stress yang tinggi, velocity yang tinggi ke dinding pembuluh darah yang di sisi sini. Lama-lama di sini akan mengalami intimal injury, intimal hiperplasia, sampai mengakibatkan penyempitan daripada lumen. Nah, ini perhatikan lumennya bisa menyempit apabila letak daripada graf ekstensinya tidak baik dan angulasi yang lebih pada 60 derajat dan turkus. Right? Nah, ini untuk menilai, ini sangat penting pada CTA atau planning itu kita nilai turtuosity daripada common iliacnya. Jadi selain ukuran daripada 15 mili tadi, dia turkus atau tidak, kemudian angulasinya bagaimana, dan juga perhatikan apakah ada kalsifikasi atau tidak. Jadi itu akan menentukan bahwa prognostik faktor, jadi terjadinya iliac complication baik itu thinking maupun oklusi. Right? Nah, ini yang disebut dengan instant thrombus atau stenosis. Jadi pada pasien di sini extension limbnya ini mengalami oklusi sehingga mengakibatkan adanya terbentuknya suatu trombus di dalam stent. Nah, ini untuk tindakannya itu bisa dilakukan trombektomi kalau bisa, ataupun apabila tidak bisa dilakukan tindakan secara endo, bisa lakukan open repair dengan lakukan BASF bypass. Nah, jadi treatmentnya itu beragam. Jadi ada beberapa pilihan untuk tindakan post EVAR itu apabila terjadi limb graft occlusion, baik itu secara endo maupun open. Jadi pada penelitian di sini dia ada yang mengerjakan trombektomi. Jadi dilakukan satu trombektomi itu sudah cukup. Jadi alirannya baik kembali, ataupun yang kasus tadi dilakukan satu pemasangan stent. Nah, ini ada yang mengerjakan satu bypass. Jadi dilakukan satu femoral bypass ataupun extra anatomical bypass. Jadi apabila ada kasus yang tidak bisa dikerjakan trombektomi maupun pemasangan stent ternyata gagal untuk membuka SSN limbnya, perlu diperhatikan untuk dipilih tindakan secara open maupun bypass. Jadi pada kasus ini dilakukan trombektomi pada 2 kasus dan ada yang mengalami dia juga ada yang komplikatif juga. Jadi pada pasien-pasien tadi tidak ada yang meninggal ataupun mengalami amputasi post dilakukan satu intervensi. Right? Jadi ini dari 7 kasus tadi, jadi ada yang mengerjakan stenting maupun bypass,
ada bypass dengan dilanjutkan dengan pemberian antiplatelet. Jadi pemberian antiplatelet ini ternyata penting. Jadi untuk membuka extension lead-nya untuk menjaga tidak adanya suatu trombus di daerah extension limb yang mengakibatkan terjadinya oklusi. Ada yang cukup dengan melakukan trombektomi, ada juga dikerjakan trombektomi, angioplasi dengan balon, dan kemudian dilakukan pemasangan stent. Jadi dari kesemua kasusnya ini tetap diberikan suatu rutin antiplatelet terapi post-opnya. Jadi ini pilihan yang tadi, endovaskular, surgery, ataupun hybrid, kombinasi endo maupun open surgery, ataupun konservatif treatment dengan pemberian antiplatelet. Nah, jadi the best treatment method daripada pasien yang mengalami graft occlusion ini adalah prevensi, yaitu adalah pencegahan terjadinya oklusi. Jadi sebelum terjadinya trombus ataupun oklusi, pencegahan ini yang paling memegang peranan penting. Karena ini yang menjadi kontroversi, ada yang memberikan antiplatelet, post-FR, ada aliran yang tidak memberikan, dikarenakan dia high flow. Jadi dia dikatakan bahwa tidak perlu diberikan suatu antiplatelet. Tapi akan tetapi selama follow up, pasien ini ada risiko mengalami limb graft occlusion tadi. Makanya dari penelitian ini, dia menyebutkan bahwa pemberian antiplatelet ini itu sangat efektif untuk mengurangi insiden daripada oklusi. Jadi pada FR-FR yang telah dilakukan follow up rutin 3 bulan, 6 bulan, maupun 12 bulan. Diharapkan dengan pemberian antiplatelet, maka risiko mengalami oklusi maupun trombus daripada extension limb ini lebih rendah. Dan juga direkomendasikan pada pasien yang perempuan. Jadi pada pasien perempuan itu biasanya aortanya lebih kecil dan lebih dipilih untuk tindakan open surgery dibandingkan endo. Kemudian juga dilatasi daripada balon pada saat terakhir setelah main body deploy, extension body deploy, balon dilatation ini akan memegang peran penting untuk mencegah terjadinya kinking maupun twisting daripada graft yang sudah kita pasang. Jadi pada kasus-kasus di mana setelah kita lakukan dilatasi, ternyata aliran darahnya itu belum baik, maka kita bisa dilakukan pemasangan stenting. Jadi untuk menjaga patensi daripada extension lead-nya. Dan juga ini penelitian oleh Siwamurti, dia mengerjakan stenting. Jadi pada saat FR itu dia langsung stenting di daerah yang merisiko mengalami graft occlusion. Dikatakan bahwa itu efisien dan aman. Kemudian juga CTA yang berulang dan follow up yang baik akan membantu kita untuk mendeteksi kejadian awal daripada oklusi. Jadi FR itu harus di follow up. Itu dikatakan pada bulan pertama, bulan ke-6 dan bulan ke-12. Kemudian apabila sudah lebih pada 12 bulan, boleh 1 tahun berikutnya. Itu mengevaluasi bisa menggunakan USG, paling baik itu dengan CTA. Jadi dengan CTA kita pastikan bahwa tidak ada terjadinya suatu komplikasi. Baik itu endolit, rupture, migrasi daripada graft maupun oklusi daripada extension limb. Kemudian itu paling sering itu oklusi itu terjadi pada saat 6 bulan pertama. Kemudian juga pada kasus-kasus ini terjadi trombosis. Kemudian pada sebagian besar kasus ternyata pasien-pasien di sini compliance-nya rendah. Jadi dia tidak datang rutin untuk follow up. Jadi harusnya dia datang selama bulan pertama 6-12, tapi dia hanya datang pada bulan yang pertama saja. Setelah itu dia lost di follow up. Jadi pasiennya datang lagi setelah mengalami komplikasi. Jadi sangat penting edukasi kita kepada pasien FR harus diberitahukan bahwa follow up post FR itu penting untuk menilai apakah terjadi komplikasi atau tidak. Ini sekitar 60% oklusi terjadi pada 6 bulan pertama. Sekian dokter.